Ini ruangan gue langsung set. Wah. Oh, direktur di sini, Raffi Ruangan gua. Ahmad. Tapi ini masih kosong beberapa. Ada pintu rahasia. Nah ini ke pintu rahasia. Ini ke kamar gue nih. Ada pintu ini kamuflase. Iya. Pas. Pemirsa, bersama Berita Seleb, kami hadirkan berita terkini, terpercaya, dan teraktual. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Raffi Ahmad selama ini disebut sebagai Sultan Andara. Namun baru-baru ini Raffi Ahmad juga bakal disebut Sultan BSD. Selama ini publik menjuluki Raffi Ahmad sebagai Sultan Andara. Julukan Sultan Andara diberikan bukan tanpa alasan, mengingat bagaimana kekayaan Raffi Ahmad saat ini. Baru-baru ini Raffi Ahmad juga banyak bangun rumah di daerah BSD. Diketahui Raffi Ahmad bangun kantor megah Rans Entertainment hingga rumah di daerah BSD. Rans Entertainment milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina baru saja merampungkan kantor barunya dan akan segera diresmikan. Kantor baru Rans Entertainment berlokasi di kawasan BSD, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Tangsel, mengusung konsep perpaduan modern dan vintage. Hal ini terlihat jelas dari kemegahan bangunan gedung bergaya klasik terdapat logo besar bertuliskan Rans di atasnya. Bangunan ini didominasi warna merah dengan aksen kuning. Raffi Ahmad dikenal sebagai salah satu selebriti yang punya kekayaan berlimpah. Tak heran jika aset yang ia punya membuatnya bergelimang harta. Usai viral dengan rumah bergaya Eropa yang dijuluki Istana Andara, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina buru-buru membeli sebuah hunian super mewah yang terletak di kawasan Bumi Serpong Damai, BSD, Tangerang, Banten. Menariknya, rumah baru Raffi Ahmad kali ini dibeli secara langsung berupa bangunan jadi yang sudah dipesan Banun sebelumnya. Momen potong pita peresmian rumahnya juga sudah digelar lewat unggahan YouTube Rans Entertainment. Rumah super mewah ini diketahui sudah jadi incaran ayah Rafathar itu sejak setahun yang lalu. Beliau seorang yang luar biasa, pemimpin yang luar biasa, dan yang aku Bonjour, monsieur. Pindah ke berita selanjutnya, tapi sebelum lanjut jangan lupa klik tombol like. Nagita Slavina, istri Raffi Ahmad, mengungkapkan pandangannya tentang sosok Prabowo Subianto. Ia menyebutnya sebagai sosok ayah bagi semua orang di sekitarnya. Menurut Nagita, Prabowo tidak hanya sebagai figur politik, tetapi juga sebagai sosok yang peduli dan perhatian terhadap orang-orang di sekitarnya. Ayah kita semua, dia sudah seperti ayah bagi kita semua, yang selalu menanyakan kabar setiap orang dari kami, ujar Nagita dalam keterangannya di akun Instagram pribadinya Raffi Nagita 1717, 13 Maret 2024. Dikatakan Nagita, Prabowo akan menjadi sosok yang paling khawatir jika ada dari keluarganya yang sedang sakit. Yang selalu paling khawatir bila ada keluarga kami yang jatuh sakit, lalu paling sibuk mencari dokter, sebutnya. Bukan hanya itu, Nagita juga menyinggung sifat cerewet Prabowo terkait pelayanan kepada warga di sekitar rumahnya, yang akan bawel kalau makanan gratis bagi warga sekitar rumahnya terlambat dibagikan. Ucapnya, Nagita bilang, jika ada yang membunuh semut, laba-laba, atau binatang lain di rumahnya, Prabowo akan marah. Yang akan marah kalau ada dari kami membunuh semut, laba-laba, atau apapun binatang di rumahnya, Nagita menuturkan. Lebih lanjut, Nagita menjelaskan bahwa Prabowo juga memiliki hati yang mudah tersentuh melihat penderitaan orang lain. Yang akan dengan mudah tersentuh melihat penderitaan orang lain. Imbuhnya, ibu dari Rafathar dan Rayanza itu berharap, Prabowo selalu dalam lindungan Tuhan agar terus memberikan manfaat kepada orang-orang di sekelilingnya. Sehat selalu Bapak. Semoga selalu bermanfaat bagi negeri tercinta ini. Kuncinya, pernyataan Nagita ini memberikan gambaran tentang sisi manusiawi dari Prabowo Subianto, yang tidak hanya sebagai tokoh politik, tetapi juga sebagai sosok yang peduli dan empati terhadap sesama.
berita selanjutnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Mari kita lanjut. Cara Rafattar Malik Ahmad dalam meredam emosi menuai pujian dari netizen. Pasalnya, Rafattar tidak sembarangan banting barang atau ngamuk ketika sedang emosi. Lantas bagaimana caranya? Cara Rafattar mengatasi rasa emosinya terlihat dalam salah satu tayangan YouTube Rans Entertainment. Dalam tayangan itu, Rafattar kalah bermain games dengan Raffi Ahmad. Awalnya Rafattar nampak kesal karena kalah dari sang ayah. Putra pertama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu lantas mencoba menahan emosinya sambil menarik nafas. Setelahnya, Rafattar diarahkan oleh Mbak Lala untuk makan camilan yang ada di hadapannya. Mbak Lala mendukung Rafattar untuk melampiaskan emosinya dengan makan, alih-alih ngamuk. Nai bonyokin mokon, NCK. Daripada emosi, makan, kata Mbak Lala menenangkan Rafattar, dikutip pada Rabu, 13 Maret 2024. Sabar ya, celetuk Raffi Ahmad sambil mengelus kepada sang anak. Cuplikan video YouTube ini menuai banyak komentar usai dibagikan ulang ke TikTok oleh akun Ableh Dexter. Banyak netizen yang memuji cara Rafattar meredam emosi. Tapi cara Rafattar ngeredam emosi bagus banget loh, puji salah satu netizen. Definisi lelaki sejati tidak akan pernah meremehkan lawannya. Celetuk yang lain. Gila dewasa banget Rafattar, kek serius gitu malam game dan harus menang gitu keren. Komentar netizen lain. Tapi Rafattar makin gede bisa kontrol emosinya, sabar daripada waktu masih kecil. Tulis netizen. Itu tadi cara Rafattar meredam emosinya. Bagaimana pendapatmu? Pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Selvi Ananda berkesempatan mengunjungi restoran masakan Indonesia milik Raffi Ahmad di Paris, Perancis. Penampilan keduanya menyita perhatian. Gibran dan Selvi Ananda diketahui beberapa hari terakhir berada di Eropa. Keduanya mendapat undangan dari Duta Besar RI di Inggris. Tak hanya ke Inggris, mereka mampir ke Paris. Lewat akun Instagram Raffi Ahmad, diketahui Gibran dan Selvi Ananda datang ke restoran Lenusa yang menyajikan berbagai menu Nusantara. Terima kasih Mas Gibran Rakabuming dan Mbak Selvi Ananda berkenan mampir untuk support masakan asli Indonesia Lenusa Paris. Bunyi caption Raffi Nagita 1717 dikutip Minggu, 10 Maret 2024. Kedatangan Gibran dan Selvi disambut oleh warga Indonesia yang bekerja di restoran Raffi Ahmad. Terima kasih sudah berkunjung dan menonton channel ini. Sampai jumpa kembali.